Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almawati, nomor NIM 2121026, akan membahas tentang yang pertama, pengertian Al-Quran dan Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang tersusun atas dua kata, yaitu ulumul dan Al-Quran. Ulumul berarti pemahaman dan pengetahuan, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang memiliki nilai mukjizat yang diturunkan melalui wahyu ilahi kepada Rasulullah SAW yang tertulis dalam mushaf dan diturunkan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'na fattabi' qur'anah, yang artinya sesungguhnya kami akan membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama, menurut Al-Zarqani, Al-Quran yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, diturunkan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Yang kedua, menurut Al-Suyuti, Al-Quran yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Yang ketiga, menurut Mardan, Al-Quran yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, tertulis dalam mushaf, diturunkan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang keempat yaitu menurut Muhammad Abdu al-Rahim, Al-Quran yaitu kitab samawi yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, melalui malaikat Jibril, yang disampaikan kepada generasi berikutnya dengan cara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Selanjutnya, pengertian ulumul Al-Quran. Pengertian ulumul Al-Quran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Zarqani, ulumul Al-Quran yaitu sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi turunnya, urutannya, penulisannya, pengumpulannya, pembacaannya, penafsirannya, dan kemujizatannya. Yang kedua, menurut Mana Al-Qotan, ulumul Al-Quran yaitu ilmu yang membicarakan bahasan-bahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi pengetahuan asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran, urutannya, pengetahuan tentang surat Makki dan Madani, nasik dan mansuk, muhkam dan mutasyabiah, dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Selanjutnya, menurut Al-Suyuti, ilmu Al-Quran yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran baik dari aspek turunnya, sanadnya, adabnya, lafaz-lafaznya, makna-maknanya yang berkaitan dengan hukum dan lainnya. Selanjutnya, menurut Muhammad Abu Asyuhbah, ulumul Al-Quran yaitu ilmu yang memiliki beberapa bahasan-bahasan yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dari sisi turunnya, urutannya, penulisannya, pengumpulannya, penafsirannya, pembacaannya, dan kemujizatannya, nasik mansuknya, muhkam dan mutasyabiahnya, dan pembahasan lainnya yang tersebut dalam ilmu ini. Yang kedua, saya akan membahas tentang ruang lingkup ulumul Al-Quran. Menurut Al-Farabi, ulumul Al-Quran terdiri atas 77.450 yang didasarkan pada perhitungan setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran dikalikan 4, disebabkan setiap kalimat mengandung makna lahir batin dan terbatas dan tidak terbatas. Yang kedua, menurut Al-Suyuti, Al-Quran adalah petunjuk, maka ilmu Al-Quran tidak terbatas untuk kehidupan saja atau akhirat saja, namun juga termasuk dalam ilmu-ilmu yang dianggap sekuler atau seperti kosmologi, astronomi, botani, dan kedokteran.
dan lainnya. Selanjutnya menurut Hasbi As-Siddiq. Menurut Hasbi As-Siddiq, pembahasan ilmu ulumul Al-Quran dapat dikembalikan kepada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, nuzul, yang kedua sanad, yang ketiga ada al-qiraat, yang ketiga aspek pembahasan yang berhubungan dengan lafaz Al-Quran, yang kelima, aspek pembahasan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam, aspek pembahasan makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaz. Yang ketiga, saya akan bahas tentang sejarah ulumul Al-Quran. Yang pertama, sebelum masa kodifikasi. Pada masa Rasulullah dan sahabat, ulumul Al-Quran belum dikenal sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Adapun sebab-sebab mengapa ulumul Al-Quran belum dikodifikasi pada masa ini. Yang pertama, pada umumnya sahabat Nabi adalah ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, terbatasnya alat tulis pada kalangan mereka. Yang ketiga, mereka dilarang menulis sesuatu hal selain daripada Al-Quran karena takut tercampur-campur. Yang keempat, sahabat adalah orang Arab asli, sehingga mereka dapat menikmati Al-Quran secara langsung dan dengan ketulusan jiwa, dan mereka dapat menerima, menyerap, dan menyampaikan Al-Quran dengan cara cepat. Yang kedua, permulaan masa kodifikasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa perhatian para pembesar sahabat dan tabi'in waktu itu adalah menyebarkan ulumul Al-Quran secara riwayat dan talqin. Talqin yaitu lisan ke lisan, bukan dengan tulisan atau kodifikasi. Apa yang mereka lakukan dapat dikatakan sebagai permulaan proses penulisan atau kodifikasi dari ulumul Al-Quran. Yang ketiga, pada masa kodifikasi. Di era ini, berbagai kitab tentang ulumul Al-Quran pun ditulis dan dikodifikasi. Namun, poin yang menjadi prioritas utama para ulama yaitu ilmu tafsir, karena ilmu ini dianggap memiliki banyak fungsi dalam proses pemahaman dan penjelasan isi Al-Quran. Adapun terkait dengan cabang ulumul Al-Quran, ada beberapa ulama yang tercatat sebagai pionir, seperti abad kedua Hijriah. Hasan al-Basri mengarang kitab yang berkaitan dengan qiraah. Yang kedua, Atha bin Abi Rabah menyusun kitab Gharib Al-Quran. Yang ketiga, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi berkaitan dengan nasik dan mansuk, dan beberapa ulama yang sebagai pionir lainnya. Yang keempat, saya akan bahas tentang urgensi dari mempelajari ulumul Al-Quran. Urgensi dalam mempelajari ulumul Al-Quran yaitu pemahaman yang baik terhadap ilmu ini merupakan neraca yang sangat akurat dan dapat dipergunakan oleh musafir dalam memahami firman Allah dan mencegah secara langsung, secara umum, untuk melakukan kesalahan dan kedangkalan dalam tafsir Al-Quran. Dan ada pula manfaat dari mempelajari ulumul Al-Quran. Yang pertama, menambah khazanah ilmu pengetahuan. Yang kedua, membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui sejarah kitab Al-Quran dan aspek nuzul, periodenya, tempat-tempatnya, cara pewahyuannya, waktu, kejadian-kejadian melatar belakangi keturunnya Al-Quran. Yang keempat, menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran, hikmah, dan hukum Al-Quran Al-Karim. Yang kelima, sebagai senjata dan tameng untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan tentang isi Al-Quran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Endang Sri Wahyuni, NIM 2121031. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian Al-Quran dan Ulumul Quran, ruang lingkup Ulumul Quran, sejarah perkembangan Ulumul Quran, dan urgensi Ulumul Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman pertama dan utama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kata Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab yaitu qara'a yang artinya membaca. Adapun menurut terminologi yang didefinisikan oleh Muhammad Abdul Al-Azim Al-Zarqani, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Imam Jalal al-Din Al-Suyuti mengemukakan definisi Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat walaupun hanya dengan satu surah darinya. Berdasarkan definisi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, diterima secara mutawatir, ditulis dalam sebuah mushaf, membacanya bernilai ibadah. Pengertian Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum sendiri merupakan bentuk jamak dari ilmu. Ulum berarti al-fahmu wa al-ma'rifat, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Sedangkan ilmu yang berarti al-fahmu wa al-idrak, yaitu paham dan menguasai. Ulumul Quran, sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khususnya adalah kajian tentang agama Islam dan Al-Quran, seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nasih dan mansuh. Ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan Ulumul Quran pada dasarnya sangat luas dan sangat banyak karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik ilmu agama seperti tafsir, ijaz dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran adalah bagian dari Ulumul Quran. Sejarah perkembangan Ulumul Quran. Sejarah perkembangan Ulumul Quran dapat dibagi dalam beberapa fase. Yang pertama, dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dengan membawa wahyu dari Allah, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya dan menemui istrinya Siti Khadijah, dan Nabi memberitahukan peristiwa yang dia alami di Gua Hira, dan beliau membacakan hafalan ayat yang dihafalkannya. Masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, dalam pembelajaran Al-Quran sangat baik secara lisan, walaupun pada masa itu belum dibukukan. Hal ini karena ada sebab-sebab tertentu, di antaranya yaitu apabila ada masalah dalam memahami Al-Quran, maka mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mayoritas para sahabat adalah ummi, artinya tidak bisa membaca dan menulis. Alat-alat Al-Quran tidak banyak terdapat di kalangan mereka. Rasulullah melarang mereka untuk menulis selain Al-Quran karena dikhawatirkan Al-Quran tercampur dengan yang lainnya. Masa tabi'in, ketika wilayah Islam telah tersebar luas, para sahabat juga telah tersebar ke berbagai negara. Yang telah masuk wilayah Islam, mereka mengajari penduduknya membaca Al-Quran, memberikan penafsiran secara benar, dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran.
masa kodifikasi. Setelah dirintis dasar-dasar ulumul Quran kemudian para mufassir mulai melakukan tahap kodifikasi atau penulisan Al-Quran. Kemudian sebelum melakukan masa kodifikasi, para mufassir terlebih dahulu melakukan tahap pembukuan tafsir Al-Quran yang dianggap sebagai induk dari Al-Quran yang lainnya. Yang terakhir kita membahas urgensi mempelajari ulumul Quran, yaitu pemahaman yang baik terhadap ilmu merupakan neraca yang sangat akurat dan dapat dipergunakan oleh mufassir dalam memahami firman Allah dan mencegahnya dari secara umum untuk melakukan kesalahan dan kedangkalan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata penyusun, ulum dan Al-Quran. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam yang berbahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian-kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nasah dan mansuh, dan ilmu-ilmu lainnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Atika Putri, NIM 2121004, akan menjelaskan pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alimaya la'mu ilman. Ilmu merupakan bentuk matsar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya pengetahuan ini sesuai dengan makna dasar, yaitu al-fahmu wa al-idrak. Ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idafi dan makna alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna idafi. Penggabungan kata ulum dengan kata Al-Quran menunjukkan arti yang sangat luas, meliputi semua unsur yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yang meliputi ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Inilah yang dinamakan makna idafi. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut semua bersumber pada Al-Quran dan sebagai salah satu metode untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran, seperti ilmu-ilmu tafsir, tajwid, tata bahasa, dan lain-lainnya. 2. Makna alam atau metodologi kodifikasi. Definisi ulumul Al-Quran ditinjau dari makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan, upaya pengumpulan bacaan penafsiran ashabun nuzul, ayat-ayat Makkiyah dan Madinah, dan lain-lain. Pada prinsipnya, seluruh ilmu Allah yang ada di muka bumi ini merupakan sarana untuk memahami ilmu Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, semua menjadi sarana untuk bisa mendalami kandungan ayat-ayat Qur'aniyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup. Ulumul Quran berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran memiliki ruang lingkup pembahasan seperti diungkapi oleh Muhammad Asbi As-Sadiqi, yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri dari 6 pokok, yaitu atau rangkaian para periwayat. 3. Persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. 4. Persoalan kata-kata Al-Quran. 5. Persoalan makna-makna Al-Quran. 6. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Munculnya ulumul Quran merupakan bagian yang penting dalam mengetahui dan memahami Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan ulumul Quran secara umum tidak ada yang tahu persis kapan istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun, menurut beberapa ahli bahwa istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Al-Marzuban. Perkembangan ulumul Al-Quran dikelompokkan menjadi fase-fase. 1. Ulumul Quran pada masa Rasulullah. 2. Ulumul Al-Quran pada masa Khalifah, tahapan pengembangan awal atau embrio.
3. Ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Hanef, NIM 2121010. Di sini saya akan coba menjelaskan pengertian ulumul Quran, ruang lingkup, perkembangan, serta urgensi ulumul Quran. A. Pengertian Al-Quran dan ulum Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa. Secara bahasa, kata Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari al-qiraah yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu. Berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya, pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idra, atau pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilmu juga berarti idra al-syai bil hakikati, atau mengetahui dengan sebenarnya, yang merupakan isim masdar yaitu artinya bacaan. B. Ruang lingkup ulumul Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran memiliki ruang lingkup pembahasan seperti diungkapkan oleh M. Hasbi As-Siddiqi, yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri dari 6 hal. A. Persoalan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. Pertama, waktu dan tempat turunnya Al-Quran atau awqat nuzul wa mawatin an-nuzul. 2. Sebab-sebabnya turunnya Al-Quran atau asbab an-nuzul. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran atau tarik an-nuzul. B. Persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal. Yang pertama, riwayat mutawatir. Yang kedua, riwayat ahad. Yang ketiga, riwayat syadz. Yang keempat, macam-macam qiraat Nabi. Yang kelima, para perawi dan penghafal Al-Quran. Yang keenam, cara-cara penyebaran riwayat tahammul. C. Persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, cara berhenti atau wakaf. Yang kedua, cara memulai atau ibtidah. Yang ketiga, imalah. Yang keempat, bacaan yang dipanjangkan mat. Yang kelima, meringankan bacaan hamzah. Yang keenam, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya atau idgham. C. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Perkembangan ulumul Quran dimulai pada generasi emas Islam, yakni masa Nabi Muhammad SAW hingga masa para sahabat. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ini membuat kajian terhadap isi dari Al-Quran semakin gencar. Berbagai penemuan dari penelitian terkini dan pemanfaatan teknologi untuk mengungkap misteri dari alam semesta yang sulit dijangkau dengan panca indera. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa umat manusia dari kegelapan hidup menuju kehidupan yang lebih terang benderang oleh cahaya ilahi, dan menjadi petunjuk bagi mereka menuju jalan yang lurus. Pada mulanya, Al-Quran disampaikan kepada penduduk asli Arab oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari penduduknya. Beliau menyampaikan Al-Quran dengan terang dan sebenar-benarnya, tanpa disisipi penambahan maupun pengurangan dari wahyu Allah tersebut. Jika penduduk Arab, khususnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, mendapati sesuatu yang kurang jelas bagi mereka tentang ayat-ayat Al-Quran,
Maka para sahabat langsung menanyakannya kepada sang Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat itu. D. Urgensi mempelajari ulumul Quran. Ulumul Quran sebagai ilmu yang memiliki korelasi positif dengan Al-Quran memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya. Di antaranya, yang pertama, untuk memahami kandungan kalamullah yaitu Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para musafir dalam menafsirkan Al-Quran, disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir. Yang ketiga, untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.